dengan momen Maulid yang hari ini hadir kita ada gitu. Bagaimana caranya ketika kita berpolitik itu mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ustadz bisa sedikit menjelaskan tentang poin politik ini. Semoga masyarakat yang mendengar nantinya mendapatkan edukasi terkait politik. Silahkan. Jadi masalah politik, ada orang yang mengatakan begini, innad dina syai'un wa siyasah syai'un akhar. Sesungguhnya agama itu adalah sesuatu dan politik itu adalah sesuatu yang lain. Yes. Intinya apa? Mereka ingin mengatakan bahwasanya ini agama, ini politik. Jadi agama dan politik itu adalah dua hal yang berbeda, tidak bisa menyatu. Nah, jadi ini seperti juga yang didoktrin oleh Senok Hogroni. Dia mengatakan bahwasanya umat Islam itu tidak boleh berpolitik di masjid, begitu. Nah, jadi bagaimana ini? Bagaimana kita menyikapi orang yang seperti ini? Nah, jadi kita terlepas daripada hal-hal itu, kita harus insafi bahwasannya Harun Nasution dalam teologi Islam, bukunya teologi Islam mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pada saat di Makkah tidak menjadi pemimpin politik, hanya pemimpin agama. Ketika beliau di Madinah barulah terjadi kekuasaan politik yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Madinah, disitulah mulai dibangun politik Islam. Dan Rasulullah sendiri yang berperan sebagai pemimpin negara. Oleh karena itu kita kenal dengan Piagam Madinah. Nah, orang Barat menyebutnya the first written constitution in the world, yaitu undang-undang tertulis dalam undang-undang pertama yang tertulis dalam sejarah dunia. Jadi orang Barat langsung mengakui bahwasanya Piagam Madinah itu adalah undang-undang tertulis pertama di dunia. Dari politik Rasulullah SAW ini banyak para orientalis yang mengagumi Rasulullah. Salah satunya aja Karen Armstrong. Karen Armstrong dalam bukunya Muhammad Biography of the Prophet, biografi Nabi Muhammad SAW. Karena Armstrong ini banyak menulis buku, salah satu diantaranya lagi History of God, yaitu sejarah Tuhan. Nah, jadi beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah pemimpin politik, pemimpin negara yang cerdas dan karismatik. Dia tidak hanya memimpin bangsa Arab, tetapi dia mengubah sejarah dunia. Yes. Dia memimpin pada masa itu bukan hanya umat Islam saja, tetapi ada umat Yahudi dan umat Nasrani. Makanya di dalam Piagam Madinah itu dijamin orang Yahudi dan Nasrani yang tidak memerangi Islam dijamin keselamatannya. Nah, begitu dia. Jadi bagaimana kita mencontoh politik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, berbuat adil. Nah, jadi harus adil kita dalam hal apapun. Menegakkan hukum itu harus adil seadil-adilnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Law anna Fatimata binta Muhammadin syaraqat." Sekiranya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, laqata'tu yadaha. Niscaya aku sendiri, kata Rasulullah, yang akan memotong tangan Fatimah. Nah, jadi begitulah Rasulullah SAW ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Kemudian Rasulullah itu memilih orang-orang yang memiliki kompeten dalam melakukan suatu tugas. Rasulullah itu sangat amanah dalam berpolitik. Rasulullah itu sangat mengayomi masyarakatnya. Rasulullah itu sangat menyayangi masyarakatnya. Nah, begitulah banyak ini yang pada intinya kalau kita ingin berpolitik, kita harus mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, sangat luar biasa terkait politik yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin pertama tadi yaitu ketika berpolitik harus adil. Nah, mungkin hari ini
ke depan nantinya pemimpin-pemimpin kita yang terpilih secara demokrasi mampu meningkatkan keadilan di masyarakat. Amin. Nah, itu 3 poin yang baru kita bahas. Ada 2 poin lagi selanjutnya, yaitu tentang ekonomi. Bagaimana cara Rasulullah meningkatkan ekonominya atau mempertahankan ekonominya, atau mungkin ada yang mensupport gitu. Bagaimana itu Ustaz? Jadi masalah meneladani Rasulullah dalam hal ekonomi. Jadi ketika Rasulullah itu remaja, Rasulullah itu sudah berdagang ke Syam. Nah, jadi ini masalah ekonomi berdagang. Kemudian Rasulullah juga itu membawa dagangan Siti Khadijah. Ini sangat masyhur kisah tentang Rasulullah membawa dagangan Siti Khadijah ke Syam begitu. Karena kejujuran Rasulullah dalam berdagang, dalam membangun ekonomi itu, akhirnya Siti Khadijah jatuh hati kepada Rasulullah. Akhirnya dia menyuruh temannya untuk membilangkan kepada Rasulullah agar Rasulullah berkenan untuk melamar Siti Khadijah. Disitulah terjadi pernikahan antara Siti Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah ekonomi, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pertama sekali yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Membangun masjid ini adalah disepakati para ahli sejarah Sirah Nabawiyah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya yang pertama sekali dilakukan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah adalah membangun masjid. Setelah itu Rasulullah membangun apa? Rasulullah membangun pasar. Rasulullah membangun pasar yang disebut dengan pasar Baki atau pasar Madinah. Ketika itu ada pasar orang Yahudi. Jadi pasar itu banyak terjadi praktek riba. Kemudian umat Islam tidak punya pasar. Akhirnya Rasulullah berinisiatif untuk membuat pasar dengan tempat yang strategis, yaitu tempat yang dilalu lalang orang. Jadi orang banyak berlewat itu. Jadi kalau kita ingin contoh Rasulullah dalam berdagang begitu, kita lihat tempat yang strategis ini. Mana tempat yang banyak dilalu lalang orang, banyak yang dilewati orang. Jadi Rasulullah itu memilih tempat pasar Madinah, yaitu pasar Baki begitu. Kemudian dalam hal ini kita lihat dalam rukun Islam itu, ada namanya zakat. Kemudian ada pula dalam hal hukum itu ada dia dalam bidang ibadah, bidang muamalah, bidang munakahat, dan bidang jinayah, yaitu bidang muamalah. Dari muamalah ini nanti ada dibahas di situ tentang apa? Tentang wakaf. Salah satunya wakaf. Bagaimana supaya ada wakaf produktif, supaya umat itu memiliki suatu lembaga yang bisa menaungi, yang bisa memberi kemaslahatan untuk umat-umat, untuk umat yang kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap yang kurang mampu begitu. Kemudian ada zakat. Zakat ini sangat luar biasa. Sekiranya umat Islam ini mengeluarkan zakat semua, insya Allah makmur semua umat Islam. Kemudian ada sedekah, ada infak, dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan ekonomi umat Islam itu harus lebih tinggi daripada ekonomi umat-umat yang lain, karena Rasulullah telah memberikan contoh yang sangat bagus untuk kita semua begitu. Terima kasih, luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Rasulullah tentang memperbaiki ekonominya. Waktu kita tidak banyak lagi, Ustaz. Mungkin di terakhir ini yaitu tentang keluarganya Rasul gitu. Bagaimana sih dan apa yang bisa kita contoh dari keluarga Rasul itu, Ustaz? Mungkin jangan terlalu panjang ya, Ustaz. Singkat-singkat saja. Jadi masalah keluarga yang kita teladani dari Rasulullah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik lelaki itu yang paling baik kepada istrinya, yang baik kepada keluarganya. Lalu Rasulullah katakan, wa ana khairukum li ahli, dan saya ini adalah yang paling baik kepada keluarga saya. Begitu kata Rasulullah. Jadi apa yang perlu kita contoh dari keluarga Rasulullah ini? Teladan Rasulullah dalam membina keluarga.
beliau diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nikah lebih daripada 4. Jangan kita salahkan, Rasulullah itu berarti poligaminya lebih daripada 4. Rasulullah itu tidak pernah poligami. Rasulullah itu poligami setelah Siti Khadijah wafat. Ketika Siti Khadijah masih hidup, Rasulullah monogami, hanya satu. Ketika didapati bahwasanya Siti Khadijah sudah wafat, barulah Rasulullah menikah. Disitulah baru Rasulullah poligami. Dan Rasulullah itu menikah semuanya janda kecuali satu gadis, yaitu Siti Aisyah. Hanya Siti Aisyah sajalah yang gadis yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diberikan contoh, Rasulullah itu adil kepada keluarganya. Kemudian Rasulullah itu penyayang. Rasulullah itu suka membantu istrinya. Rasulullah itu, kalau itulah tawaduk Rasulullah itu, kadang beliau menyapu atau lain sebagainya. Jadi kalau kita sebagai suami begitu, kita harus ikuti teladan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyusahkan istrinya. Sayang. Kemudian dalam Al-Quran pun disebutkan, kan tadi akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Itu kembali lagi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau ini saja yang sudah bisa kita contoh ini, kalau kita amalkan saja satu ayat ini, insya Allah semua keluarga akan bahagia sebagaimana bahagianya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Terima kasih Ustadz, pemaparannya yang sangat luar biasa tentang bagaimana meneladani Rasulullah dari berbagai aspek kehidupan. Nah, ada 5 poin yang kita bahas tadi. Yang pertama itu akhlak Rasulullah. Yang kemudian dakwah, bagaimana Rasulullah berdakwah. Kemudian politik, bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk mengerti akan hal itu. Selanjutnya itu tentang ekonomi, bagaimana cara Rasul membangun ekonomi. Dan yang terakhir keluarga. Nah, semoga poin-poin dibahas kali ini bermanfaat kita dan bisa kita aplikasikan nantinya untuk meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasul. Semoga bermanfaat. Tabarakallah. Mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator membawa acara pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih serta akan undur diri. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.